Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Mahmud Mahfuz LC, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Dan tak lupa kepada seluruh jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana dengan lantaran nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian surah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Hadirin para jemaah kajian Sabtu Syuruk Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian pada pagi ini yakni peran dan kontribusi ulama dan juga santri dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI, yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mahmud Mahfuz LC. Sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga kajian kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang disampaikan oleh guru kita nanti mudah-mudahan ilmunya mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada saudara-saudara kita, kepada jemaah Masjid Al-Muhajirin khususnya, dan juga keluarga kita yang saat ini sedang kurang sehat sehingga tidak bisa hadir dalam kesempatan kajian pagi ini. Mudah-mudahan penyakitnya senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kami mohonkan nanti di sesi kajian terakhir dimohonkan kepada guru kita untuk membuka diskusi atau sesi tanya jawab, dan sekaligus ditutup dengan pembacaan doa. Demikian pembukaan yang bisa dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir وما بدلوا تبديلا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa bersua kembali dalam kondisi segar, bugar, tegar dan tetap sabar walaupun corona sisa-sisanya masih menyebar. Semoga kita semuanya selamat sehingga tidak sampai tertular dan terpapar. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiuna wa qudwatuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan satu tema yang saya kira bukan asing tetapi penting, bukan terlalu baru tetapi perlu, dan ini bukan tema sensasi tapi semoga menjadi motivasi, yakni tentang meneladani pahlawan kita yang telah berjuang merebut mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Para bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang bulan November identik dengan bulan pahlawan karena 77 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1945 telah terjadi pertempuran sengit antara arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu dan tentara Nika yang masuk ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober, di mana kedatangan mereka ingin melucuti seluruh pasukan Jepang yang sudah takluk kepada sekutu dan membebaskan seluruh tawanan Belanda yang saat itu ditawan oleh tentara Jepang. Bahkan yang cukup menyakitkan bagi arek-arek Surabaya dan sekitarnya adalah tentara sekutu ini datang untuk menyerahkan kembali Indonesia yang sudah eksis dengan 17 Agustusnya di Pegangsaan Timur nomor 56 itu sudah menyatakan kemerdekaannya, ternyata oleh sekutu diserahkan kembali Indonesia ini kepada Belanda. Inilah yang memicu dan memacu semangat dan gairah dan perjuangan yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya. Maka meletuslah yang disebut dengan pertempuran sengit 10 November yang dikomandani oleh
Bung Tomo dengan pekikan takbirnya, sehingga setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Hari untuk mengingatkan kembali jasa, kontribusi, dan partisipasi seluruh pahlawan nasional dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. Sedangkan para pahlawan itu tidak lepas dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan dari peran para ulama dan peran kaum santri terhadap mempertahankan kemerdekaan ataupun mengisi kemerdekaan. Bahkan jauh sebelumnya, para ulama dan para santri ini juga ikut merebut kemerdekaan dari penjajah Indonesia, baik itu Inggris, Belanda, Jepang maupun Portugis pada sebelumnya. Nanti kita akan bahas ya secara detail tentang peran dan kontribusi umat Islam di dalam merebut dan memperjuangkan kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini kok ngadat ini. Jadi kalau kita lihat petanya dan kita lihat ya tahapan daripada kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, di mana mereka, para ulama dan para santri, bukan orang-orang yang berpangku tangan melihat negerinya tercabik-cabik oleh penjajahan. Mereka bangkit dengan girohnya, dengan semangatnya untuk kembali merebut dan untuk kembali mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, karena mereka menyatakan bahwa ini adalah jihad fi sabilillah. Ini adalah dalam rangka mempertahankan tanah air. Oleh sebab itu ada ungkapan hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang mati dalam rangka mempertahankan harta bendanya saja sudah dianggap oleh Rasulullah mati syahid. Apalagi yang dipertahankan bukan hanya harta benda pribadi, tapi tanah air bangsa Indonesia yang lebih besar daripada harta bendanya sendiri. Kalau mati mempertahankan tanah air, maka secara otomatis itu termasuk mati syahid. Dan mati syahid hanya disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mati dalam sabilillah. Itu kalau syahidnya akhirat. Ada macam-macam syahid, orang sakit ya, orang tenggelam dan segala macam, itu juga termasuk syahid. Tapi ini syahid yang jauh lebih tinggi tingkatannya dibanding syahid karena sakit ataupun tenggelam atau kecelakaan ataupun kebakaran atau yang lain-lain. Kita kembali kepada kontribusi ulama dan para santri. Oleh sebab itu ada ungkapan jas merah, jangan tinggalkan, jangan lupakan sejarah. Atau jas hijau, jangan sampai lupakan ya jasa para habaib, para ulama dan para kiai, karena mereka juga ikut kontribusi dalam mempertahankan, dalam merebut kembali, dalam mengisi kemerdekaan ini. Maka umat Islam juga berhak ikut menikmati dan sekaligus ikut mengelola negara ini, karena para ulama dan kaum santri dulu juga punya kontribusi besar. Maka tidak boleh umat Islam dimarginalkan, tidak boleh dipinggirkan perannya, karena mereka juga sudah berdarah-darah dan sudah menyumbangkan air mata, darah dan keringatnya untuk membela NKRI tercinta ini. Kita lihat bagaimana peran kaum santri
dan kaum ulama jauh sebelum kemerdekaan ini terjadi. Sebut saja bagaimana perjuangan dan kontribusi Pangeran Diponegoro, anak seorang penghulu keraton Yogyakarta, dan dia dibimbing, dibina oleh bapaknya ya dalam bimbingan agama yang cukup ketat. Maka muncullah ghirah seorang Pangeran Diponegoro melihat penjajahan ini, dan akhirnya beliau mengumpulkan dan memobilisasi ya kaum santri, ulama dan para ustadz dari pesantren-pesantren ini untuk melawan penjajah Belanda saat itu yang terjadi selama 5 tahun 1825 sampai 1830. Ini tidak lepas daripada perjuangan kaum santri, kaum ulama, para ustadz dari pesantren-pesantren yang ada. Lalu kalau kita lihat lagi dari beberapa pertempuran dan peperangan yang lain dalam mempertahankan dan merebut kembali kemerdekaan ini, ya, bahkan jauh sebelum kemerdekaan terjadi, di sana ada Tengku Cikditiro, ada Teuku Umar, ada Cut Nyakdin, ya, yang itu terjadi pada tahun 1873 sampai 1906, dan ini semuanya dalam rangka jihad fi sabilillah, karena mereka ya memekikkan takbir dalam menyerang dan mempertahankan bangsa Indonesia ini, dan mereka sudah sadar bahwa ini adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya mereka punya semboyan merdeka atau mati. Merdeka atau mati, mati pun dalam kondisi mati syahid karena fi sabilillah. Dan kalau menurut pandangan Belanda atau penjajah, para pejuang dan para pahlawan ini adalah orang-orang radikal dan dianggap teroris karena melawan kekuasaan penjajah, ekstremis gitu ya. Itu karena mereka tidak sepaham. Dan apa yang dilakukan oleh para pejuang ini dianggap perbuatan makar karena telah merongrong kekuasaan penjajah. Tapi isu dan image negatif yang terus dihembuskan oleh penjajah itu tidak pernah dihiraukan, karena mereka adalah pribumi yang harus mempertahankan dan merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan di Banten kita sebut saja ada Sultan Ageng Tirtayasa 1682 yang sekarang menjadi salah satu nama perguruan tinggi kalau tidak salah di Banten itu. Berperang melawan VOC, kemudian masyarakat Banten secara terus menerus ya untuk melawan penjajah, dan itu dipimpin oleh para santri dan kaum muslimin. Dan ini kalau tidak salah Sultan Ageng Tirtayasa ini masih ada keturunan dari Kesultanan Demak ya. Makanya di Banten itu ada bahasa yang mirip-mirip bahasa Jawa, bahkan itu berasal dari Kesultanan Demak. Kemudian di Sumatera kita sebut saja di sana ada Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol ini adalah seorang habib, seorang ulama yang kata orang yang Arab kembali ke Arab kan gitu. Tapi ternyata orang Arab dulu sudah merasakan bahwa ini adalah buminya, ini adalah tanah airnya. Maka dengan semangat juangnya, semangat jihad fisabilillah, Imam Bonjol pun ikut berjuang melawan penjajah. Ada juga Panglima Polim ya, Cut Nyakdin, Sultan Alauddin dan lain sebagainya di beberapa tempat di daerah Sumatera. Kemudian di Maluku ada Kesultanan Ternate dan Tidore, di mana ini juga kerajaan-kerajaan Islam yang melawan penjajah ya, Portugis, menjajah yang saat itu ingin menguasai bangsa Indonesia di bagian timur. Kemudian juga ada Kesultanan Goa dan Bone yang dipelopori oleh Sultan Hasanuddin yang sekarang menjadi nama bandara dan nama perguruan tinggi. Juga di Kalimantan Selatan kita kenal ada seorang pahlawan yang bernama Antasari, Pangeran Antasari.
Jadi kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, ini tidak lepas daripada kontribusi dan partisipasi para ulama. Mereka ini kaum santri. Mereka ini adalah kaum ulama yang ikut berpartisipasi, ikut kontribusi melawan penjajah untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Di samping para tokoh-tokoh itu, juga ada ormas-ormas Islam dan pesantren yang cukup berperan di dalam perjuangan ini. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa tokoh-tokoh Islam dalam ormas-ormas Islam yang sejak jauh sebelum kemerdekaan mereka sudah berjuang melalui ormasnya, melalui organisasi masyarakat Islam. Sebut saja Jamiatul Khair yang dipimpin oleh Habib Ali Ahmad Syahab, itu berdiri tahun 1901. 1901 berarti jauh sebelum kemerdekaan. Berarti 44 tahun yang lalu mereka sudah berjuang melalui ormasnya untuk menyadarkan kembali umat Islam dalam perjuangan ini. Lalu di Solo muncul Kiai Haji Samanhudi dengan Serikat Dagang Islamnya untuk menandingi komunitas perdagangan Belanda yang saat itu mendominasi perdagangan, sehingga umat Islam merasa termarginalkan. Maka berdirilah Serikat Dagang Islam tahun 1905 di kota Solo. Cikal bakal ini, Serikat Dagang Islam yang muncul di Solo kemudian dibesarkan, dikembangkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tidak cukup dari sisi dagang saja, tapi harus meluas dari sisi politik. Maka berdirilah Serikat Islam yang dipelopori oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto pada tahun 1912 di Surabaya. Dari tangan Cokro Aminoto lahir tokoh-tokoh besar, diantaranya adalah Soekarno, kemudian ada sebagian mereka yang menjadi SI Merah Semaun, menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, walaupun satu guru dengan Soekarno tapi berbeda prinsip. Termasuk Tan Malaka juga berguru kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya ini. Pada tahun yang sama, tahun 1912, muncullah Ormas Islam yang besok tanggal 18 sampai tanggal 20 akan mengadakan muktamar di kota Solo, yakni ormas terbesar kedua di Indonesia yang katanya memiliki 40 juta anggota, yaitu Muhammadiyah, dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau kita lihat peran para ulama dengan ormasnya cukup besar dalam melawan penjajah. Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, dengan dakwah sosialnya, sampai banyak ribuan perguruan tinggi, panti asuhan, dan pondok pesantren. Sebagian juga didirikan sekolah-sekolah Islam, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 dalam rangka mencerdaskan bangsa agar tidak dibodohi oleh penjajah. Walaupun izin sekolah dan izin dari pendirian ormas ini juga didapatkan dari pemerintah Belanda. Kemudian 4 tahun berikutnya muncul organisasi Al-Irsyad yang dipelopori oleh Ahmad Asyurkati, walaupun beliau keturunan Sudan tapi sudah lama tinggal di Indonesia, dan ini komunitas orang Arab dari Yaman banyak berkumpul di organisasi Al-Irsyad ini. Ini berdiri pada tahun 1916. Jadi orang Arab, sekalipun dia keturunan orang Arab, tetapi darahnya darah Indonesia, buminya adalah bumi Indonesia. Bahkan mereka juga pernah, nanti di belakang ada penjelasan tentang Persatuan Arab Indonesia yang didirikan oleh Rashid Baswedan, nanti di belakang kita jelaskan.
itu juga keturunan Arab. Jadi jangan anti terhadap Arab, ya. Sementara etnis lain itu menjadi cukongnya, menjadi pengkhianat, bergabung dengan penjajah. Saya tidak mau sebut etnis ini, ya. Tapi Arab dalam arti orang Arab yang bukan buminya sendiri, walaupun mereka sudah berketurunan di sini, berkembang biak menjadi banyak, termasuk yang dari Tanah Abang, ya. Itu dari Yaman, mereka juga ikut berjuang melawan penjajah dengan mendirikan Ormas Al-Irsyad ini, yang dipelopori, diketuai pertama oleh As-Surkati. Kemudian pada tahun yang sama 1916 di Banten itu muncul sebuah ormas besar yang dipimpin oleh Alam Shah, Prawira Negara yang mantan Menteri Agama, dengan munculnya Ormas Matla'ul Anwar. Maka kalau bapak-bapak asli Banten, itu pusat Matla'ul Anwar itu di Banten sana, ya. Kalau PUI ada di Jawa Barat, kalau Persis banyak di Bandung, dan sebagian ada di Bangil, kota saya, tempat saya lahir, ya. Kemudian berikutnya Persis dengan ahasannya berdiri pada tahun 1923, ya. Ini juga banyak pusatnya ada di Bandung. Kemudian ada juga pusat yang kedua di Bangil, tempatnya Ahasan yang menjadi gurunya Muhammad Nathir. Makanya banyak pikiran-pikiran Muhammad Nathir ini yang mewarisi pemikiran Ahasan, keras, cerdas, dan tegas. Biasa itu, ya, orang-orang Persis seperti itu. Kemudian tidak lama muncullah Ki Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulama'nya pada tahun 1926. Yang inilah punya peran besar dalam lahirnya peperangan 10 November. Dari tangan beliau, dari fatwa beliau lah kemudian muncul fatwa yang dikenal dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Dan ini beliau keluarkan sebelum kedatangan sekutu. Walaupun sekutu sudah datang ke Jakarta, tapi datang ke Surabaya tanggal 25 Oktober. Tanggal 22 Oktober sudah dibuat fatwanya, karena ada isu bahwa sekutu akan menyerang kembali dan Belanda kembali merebut Indonesia. Maka sebelum mereka datang dan menyerang, maka dibuatlah fatwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober, walaupun kumpulnya sudah dimulai sejak tanggal 21 Oktober sampai 22 baru muncul di kantor Ansor Nahdlatul Ulama, Jalan Bubutan 6, Blok Z, Surabaya, Jawa Timur. Lalu beliau mengumpulkan seluruh ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam seluruh Jawa dan Madura untuk melahirkan 3 poin, ya, fatwa jihad. Dan inilah menjadi inspirasi sekaligus landasan arek-arek Surabaya dalam berjihad melawan penjajah pada saat datang tanggal 25 Oktober, ya, ke sana yang dipimpin oleh Bung Tomo. Pecahlah 10 November itu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi, kemudian dari tangan santri Jenderal Malabi akhirnya mati itu. Nah, apa kata beliau dalam fatwa resolusi jihad, nanti juga di belakang akan diterangkan. Isi dari resolusi jihad itu 3. Pertama, bahwa umat Islam yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran, termasuk Surabaya saat itu, maka hukumnya wajib terlibat dalam peperangan, laki maupun perempuan, tua maupun muda, dengan segala potensi, dengan senjata atau tanpa senjata. Berarti menjadi tentara rakyat yang harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Nah, maka dari sinilah kemudian arek-arek Surabaya tergerak, berkobar semangatnya dengan resolusi jihad ini, karena peperangan ini bukan peperangan biasa, tapi sudah fi sabilillah. Maka teriakan Bung Tomo adalah takbir.
Karena ini adalah jihad fisabilillah. Ini bukan makar, bukan teroris, bukan radikal, tapi ini dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, siapapun yang berada di luar radius 94 km dari pusat pertempuran, hukumnya fardu kifayah. Berarti nggak wajib secara personal, tapi kalau ada yang ngikut boleh bergabung ke Surabaya, termasuk Kiai dari Buntet, Kiai Abbas, ya, Kiai Abbas melalui Jalan Pantura sampai Rembang, sampai kemudian Tuban, dan kemudian gabung ke Surabaya. Beliau dari Cirebon ikut bergabung dalam pertempuran 10 November. Sebenarnya ini kalau bisa dikatakan fardu kifayah juga bisa, atau fardu ain juga bisa, karena itu berada di radius 90 km dengan Surabaya Cirebon, atau kita Jakarta Surabaya itu 700 km kan. Sebenarnya itu di luar 94 km, tapi karena tergerak untuk membela bangsa Indonesia, akhirnya Kiai Abbas pun bersama pasukannya dari jawara-jawara, ya, dari Cirebon, mereka bergabung ke Surabaya. Ini juga ulama dari pesantren Buntet yang sudah terkenal sejak dahulu kala sampai hari ini, ya. Kemudian berikutnya, kata isi dari fatwa ulama atau resolusi jihad ini, siapapun bangsa Indonesia yang pengkhianat terhadap bangsa ini bergabung membela Belanda, membela penjajah, hukumnya wajib dibunuh dan halal darahnya. Ini nggak main-main, halal darahnya, walaupun dia muslim dan bukan kafir. Kenapa harus halal darahnya? Karena pengkhianat bangsa, dan ini menjadi penghalang kemerdekaan. Ini jihad fisabilillah, ya. Maka siapapun menghalangi perjuangan ini, bunuh dalam fatwa itu. Maka banyak para pengkhianat pun dari kalangan pribumi, ya, walaupun wajahnya wajah Indonesia dan mukanya muka hitam nggak mancung, tapi membela Belanda yang bule-bule itu, ya, bule berkepala hitam, dibunuh juga, diserang juga karena menjadi pengkhianat bangsa, ya. Keras sekali fatwa ini, dan ini yang menjadi semangat, kemudian menjadi inspirasi arek-arek Surabaya tidak pernah letih dan tidak pernah lelah, ya, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, sekalipun harus bertaruh nyawa, harta, dan mungkin kedudukan yang ada saat itu. Setelah Kiai Hasyim Asy'ari, ya, mendirikan Nahdlatul Ulama dengan kontribusinya resolusi jihad, dan ini bentuk kontribusi dari fatwa jihad, dan sekaligus ini adalah kontribusi secara fisik. Bahkan santri-santri Tebuireng dan Jombang juga ikut di dalamnya, karena resolusi jihad ini juga dipimpin oleh 3 ulama besar di Tebuireng, Jombang. Kemudian dari Denanyar ada Kiai Biji Samsuri yang kemudian menjadi Rais Am PBNU, kemudian didampingi pula Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Tambak Beras Jombang. 3 tokoh inilah yang mempelopori keluarnya fatwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Sehingga ini yang menjadi motivasi, sekaligus menjadi menjadi satu inspirasi bagi arek-arek Surabaya tetap memperjuangkan bangsa Indonesia agar lepas dari penjajahan Belanda dan sekutu. Kemudian setelah itu muncul perjuangan konstitusi. Kalau seandainya saat itu tidak ada resolusi jihad, mungkin Indonesia sudah bisa direbut kembali oleh tentara sekutu, diserahkan kepada Belanda. Ya, waktu itu Belanda juga melobi Bung Karno dan Bung Hatta yang ada di Jakarta untuk meredam pemberontakan arek-arek Surabaya ini. Tapi dengan semangat jihadnya,
dengan resolusi jihadnya mereka tidak mau berhenti untuk tetap berjuang. Kalau berhenti maka habislah bangsa Indonesia, seakan-akan tidak eksis kembali, walaupun Bung Karno dan Bung Hatta sudah memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus atau bersamaan dengan 9 Ramadan, hari Jumat, ya, di Pegangsaan Timur itu. Kalau ini tidak dipertahankan maka tidak ada artinya proklamasi 17 Agustus tahun 45 itu. Oleh sebab itu ini juga merupakan kontribusi besar bagi kaum santri dan kaum ulama untuk mempertahankan kembali, ya, kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu tak lama kemudian setelah merdeka tahun 43, sebenarnya sebelum 45, sebelum proklamasi, berdiri namanya Partai Masyumi. Yang ini mengumpulkan dan merangkum semua ormas-ormas Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ya, berbagai macam, ada PUI, semua ormas Islam yang ada di Indonesia ini dikumpulkan. Kalau tidak salah saat itu di Jogja, yang itu dibentuk Majelis A'la Islam Indonesia, yang anggotanya adalah ormas-ormas Islam. Disitulah Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan mawaidnya, mengeluarkan fatwanya untuk menyatukan langkah dan barisan umat Islam yang terbelah dan diadu domba oleh penjajah, dengan mengungkit kembali khilafiyah dan perbedaan pendapat antar madhab. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab At-Tibyan yang terkumpul dalam Irsyadus Sari, ada 22 kitab beliau yang terkumpul dalam kitab Irsyadus Sari yang ditulis kembali oleh cucunya, yaitu Gus Isamuddin Hadib, yang kebetulan beliau adalah satu angkatan, satu kelas dengan saya ketika di Tebu Ireng. Walaupun beliau sudah almarhum, tapi beliau yang mengumpulkan kitab-kitab yang berserakan dari tangan Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian dikumpulkan dalam kitab namanya Irsyadus Sari. Ada 22 kitab di dalamnya, salah satunya adalah kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan ini isinya adalah menyatukan barisan umat. At-Tibyan fin nahyi an muqata'ati al-arham wal aqaribi wal ikhwan. Jadi kitabnya adalah penjelasan tentang larangan memutus hubungan silaturahim, kekerabatan dan persahabatan, sekalipun berbeda ormas, berbeda mazhab. Ayo kita bersatu, maka tinggalkan semua perbedaan dan khilafiyah antar kita. Kita jangan mau diadu domba oleh penjajah, karena inilah yang akhirnya memecah belah kita semua. Maka beliau dengan fatwanya, dengan mawaidnya disampaikan dalam Majelis A'la Islam Indonesia di Jogja, dan ini menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Masyumi. Dan beliau menjadi ketua legislatif Majelis A'la Islam Indonesia yang pertama, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Dan beliau sampaikan mawaid ini agar kita tidak lagi mempermasalahkan khilafiyah tentang kunut atau enggak kunut, tahlilan atau takbiran atau tasbihan, ya, enggak perlu. Sementara jogetan dan bergoyang-goyang dibiarkan, gak usah itu semuanya dipermasalahkan. Banyak isu-isu umat yang lebih besar yang harus ditangani bersama oleh umat Islam. Jangan sampai kita terpecah dan terbelah oleh orang yang tak bertanggung jawab ingin mengadu domba umat Islam dengan para buzzer-buzzer yang selalu memunculkan, ya, berbagai macam isu yang ingin memecah umat Islam itu. Dan itu sudah disadari oleh para tokoh pendiri bangsa ini. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Domba aja nggak mau diadu, apalagi adu jangkrik, adu jago, nggak mau. Semuanya tidak mau dipecah belah antar mereka. Maka tinggalkan semua perselisihan. Maka dalam prinsip nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna. Ayo kita kerjasama dalam titik persamaan dan buang jauh-jauh perbedaan itu, dan kita ciptakan toleransi dalam perbedaan. Kita ini sebenarnya banyak titik persamaannya daripada perbedaannya. Coba sholat subuh ini, samakah kita dengan madhab lain sholatnya?
Rukuknya sama, rokaatnya sama, sujudnya sama, fatihahnya sama, bacaannya sama. Bedanya cuma satu, kunut. Masa kita mau beda masjid? Ini masjid kunut, sono masjid non kunut. Jangan mau seperti itu. Kunut ini khilafiyah sejak zaman dahulu dan tidak akan pernah bertemu karena dari mualanya saja sudah berbeda riwayatnya antara Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Bagaimana sikap Imam Syafi'i menghormati Imam Hanafi yang anti kunut? Bahkan menyatakan riwayatnya itu dhaif dan akhirnya menjadikan kunut itu menurut madzhab beliau menjadi bid'ah. Imam Syafi'i ketika ziarah ke makam Imam Hanafi di Baghdad, di Irak, beliau ketika sholat subuh itu nggak pakai kunut. Santrinya tanya, Imam Syafi'i, bukankah madzhab Anda ini pakai kunut? Betul, saya memang madhab saya pakai kunut dengan dalil hadis Rasulullah SAW, walaupun menurut madhabnya Hanafi itu dhaif dan kemudian menjadi bid'ah. Kenapa saya nggak pakai kunut? Saya menghormati pendapatnya Imam Hanafi, walaupun Hanafi sudah meninggal di makam ini. Di masjidnya Imam Hanafi beliau tanpa kunut, menghormati pendapatnya Imam Hanafi. Kita ini bukan Imam Hanafi, bukan Syafi'i, bukan Hambali, wala Maliki, bahkan Imam Bonjol saja bukan kita ini. Kadang-kadang kita ini berbeda pendapat yang kadang-kadang nggak punya ilmu. Gara-gara begini-begini ini kita kadang-kadang berseteru. Ya, inilah yang harus kita sadari. Bagaimana para ulama itu menghormati perbedaan dan itu yang diinginkan oleh pendiri-pendiri bangsa. Kenapa kita yang bukan mau mengacak-acak gagasan besar dan cukup strategis yang dimunculkan oleh para pendiri bangsa, kita acak-acak kembali dengan perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Ini akan menimbulkan perpecahan dan ini yang disukai oleh musuh. Maka musuh akan melihat perpecahan ini dengan tepuk tangan dan kita menikmati perpecahan itu. Kita disibukkan oleh medsos yang kesana kemari dan kita pencet sana pencet sini, sebar sana sebar sini kebencian di antara kita. Dan ini sudah dirasakan, bahkan sudah dialami oleh para pendiri bangsa dengan menciptakan kembali persatuan dan kesatuan ulama. Jangan mau dipecah belah, maka berdirilah Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Dan itu lahir pada tahun 1943 dan dipelopori oleh Muhammad Nathir, orang Persis. Yang itu anak buahnya Hasan. Di dalamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada PUI, semuanya bersatu masuk dalam Partai Muslimin Majelis Syura ya, Muslimin Indonesia. Itulah partai besar yang pernah ada, bahkan pernah berkibar pada zamannya, pada tahun pemilu 1955. Ya, itu kontribusi besar yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Kemudian berikutnya, ini para habaib yang sering dinyinyirin itu. Ini bisa diperdapatkan, debatable dan bisa dicari sumber-sumbernya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Ada 3 habaib yang cukup berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia yang orang tidak banyak tahu, bahkan yang Arab-Arab kembali ke Yaman. Padahal Indonesia bukan hanya orang Arab. Apa yang lain nggak boleh kembali ke negerinya yang bukan pribumi? Ya, keturunan bangsa sudah apa, kalau pemain asing masuk menjadi pemain Indonesia itu namanya naturalisasi. Ya. Mereka sudah menjadi warga bangsa Indonesia, gitu ya. Pemain asing aja bisa menjadi warga Indonesia kok, ya. Dengan kepentingan nasional menjadi pemain nasional. Ya. Apalagi mereka pejuang-pejuang bangsa ingin memerdekakan bangsa dari penjajah, lebih dari sekedar seorang pemain sepak bola, gitu. Mereka juga itu berjuang dan diantaranya adalah 3 Habib ini. Ada Habib Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat, Kesultanan Pontianak. Beliau punya jasa apa? Yang menciptakan lambang Garuda. Beliau yang menciptakan lambang Garuda yang biasa kita pasang di kantor-kantor kita. Dan kalau bisa lihat prosesnya itu macam-macam, ya. Kemudian pada akhirnya disepakati lambang Garuda dengan 17 sayapnya itu, sehingga kalau di total berapa? 45. Ya.
Itu dari siapa? Dari gagasan Sultan Hamid II yang pernah ikut terlibat dalam konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 September di Den Haag. Dan beliau mewakili kesultanan-kesultanan ciptaan Belanda yang di kepulauan-kepulauan Indonesia ini. Kemudian dari Habib Idrus Al-Jufri, dan beliau termasuk pahlawan nasional yang namanya diabadikan. Kalau bapak-bapak ke Palu, di sana ada SIS, Salim Idrus, ya, Sayyid Idrus Salim Al-Jufri, ya, nama bandara. Dan inilah pendiri Al-Khairat di Palu, walaupun pernah di Pekalongan dan pernah di Jombang, pernah bersama-sama Kiai Hasyim Asy'ari. Beliaulah yang mengusulkan bendera merah putih itu berdasarkan mimpi beliau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diusulkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari akan disampaikan kepada Bung Karno bahwa bendera merah putih itu adalah yang terbaik. Merah artinya berani, putih karena suci. Walaupun di masa sebelum kemerdekaan, di masa Majapahit, kemudian di Aceh, bendera panji-panji mereka sudah merah putih, ya. Nah, itu kemudian resmi menjadi bendera merah putih atas gagasan yaitu Habib Idrus Al-Jufri. Dan ini masih kakeknya Habib Salim Al-Jufri, Asegaf, ya, Al-Khairat. Kemudian ada Mutahar yang seringkali kita anggap sebagai haji, padahal itu Habib Sayyid Muhammad Hussein Al-Mutahar. Itu Mutahar itu marga, Al-Jufri, Asegaf itu marga. Beliaulah ajudannya Soekarno, dan dialah yang membawa bendera merah putih untuk diselamatkan agar tidak direbut kembali oleh penjajah. Kata Soekarno, kamu wahai Hussein Mutahar, bawa bendera ini, mati atau hidup. Nanti kalau kamu masih hidup, kembalikan ke saya dengan tanganmu. Kalau kamu menjelang mati, kamu nggak bisa nyerahkan padaku, serahkan kepada orang yang berwenang agar dia diserahkan bendera itu kepadaku. Lari sejauh-jauhnya, bawa bendera ini, selamatkan. Kalau bendera dulu kan tidak seperti Tanah Abang, Pak, orang jualan banyak atau di pinggir jalan. Bendera itu bendera pusaka, dibawa oleh Mayor, ini militer ini, Mayor Hussein Mutahar ini. Dan dialah pencipta lagu syukur, dan diciptakan pada tahun 1942 sebelum kemerdekaan. Seperti orang punya makrifat gitu, bahwa akan merdeka, dia ciptakan lagu syukur, ya kan? Syukur aku persembahkan, itu ya, kehadiratmu Tuhan. Itu mensyukuri kemerdekaan. Belum merdeka 3 tahun sebelumnya. Dan beliaulah pelopor kepanduan dan paskibraka itu adalah beliau, karena beliau adalah orang-orang kepanduan dan orang kepramukaan. Jasanya besar. Maka kalau tidak diselamatkan saat itu, sudah hilang bendera itu, tidak dikibarkan kembali, ya. Ini adalah para ulama dan kaum santri yang cukup besar perannya, di mana diantaranya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri memiliki peran dalam pemilihan dan gagasan bendera merah putih. Yang beliau juga pernah mengirimkan sebuah syair kepada Soekarno, ya Soekarno, khuyyita fina sa'idan biddawa'i minka zala annadda, kata beliau, wahai Soekarno, telah kau jadikan hidup ini penuh kebahagiaan. Dia memuji-muji kepahlawan Soekarno yang barusan kemarin ini TAP MPRS nomor 32 telah katanya dicabut, ya, bahwa Soekarno tidak termasuk orang yang mendukung organisasi terlarang itu, dan akhirnya menjadi polemik. Adapun yang TAP MPRS nomor 25 larangan komunisme dan ateisme dan segala macam tetap berlaku. Yang dicabut atau yang hilangkan adalah yang TAP MPRS 32. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Habib Salim Al-Jufri itu. Dan beliau pernah mengungkapkan sebuah syair, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Kata beliau, setiap bangsa
punya lambang, memiliki simbol kemuliaan. Sementara simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih, dan ini berdasarkan mimpi beliau ketemu Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya menjadi bendera sang saka merah putih. Setiap tanggal 17 khusus kita hormati kenaikan bendera itu. Ya. Perancang lambang Garuda Pancasila juga Sultan Hamid tadi sudah kita jelaskan. Kemudian Habib Hussein Mutahar juga begitu. Nah ini Abdurrahman Baswedan. Dia, kita nggak usah bicara politik ya, kita bicara pahlawan. Tahu kan siapa Rashid Baswedan? Ya. Ini pahlawan nasional, diakui oleh bangsa Indonesia. Dan dialah yang ikut Agus Salim ke Timur Tengah karena bahasa Arabnya lancar, keturunan Yaman. Beliaulah yang membawa surat pengakuan dari Mesir atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia yang membawa ke Jogja. Siapa yang membawa? Abdurrahman Rashid Baswedan ini. Ya. Dan dialah penggagas utama, ya. Saat itu ada namanya Persatuan Arab Indonesia. Jadi orang-orang Arab di Indonesia jangan berpangku tangan. Kalau Anda di bumi ini, Anda harus ikut berjuang. Maka tercetuslah sebuah organisasi namanya Persatuan Arab Indonesia yang ikut berjuang dalam penegakan dan merebut kembali bangsa Indonesia, mempertahankan kembali bangsa Indonesia. Dan beliau banyak menjadi jurnalis di beberapa koran dan media. Dan beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Jadi ini baik Arab maupun non Arab sama-sama karena menjadi pribumi, ya, walaupun pendatang tapi mereka ikut berjuang. Sementara etnis lain yang sekarang banyak menikmati hasilnya itu adalah dulu bergabung bersama penjajah. Kemudian udah habis ya waktunya ya. Ini masih panjang kalau bicara ini ya. Kemudian tokoh-tokoh di Jawa Barat juga banyak. Ini termasuk Jawa Barat. Kalaupun bukan tokoh militer, Margonda itu tokoh militer kan. Tole Iskandar itu tokoh pahlawan itu. Kalau Tole Iskandar itu asalnya Cipayung. Kalau Margonda asalnya Bogor, tapi resimennya di Depok. Dan dia mati membela Indonesia melawan Belanda. Maka dijadikanlah jalan Tole Iskandar dan Margonda yang banyak macetnya itu, ya. Di Margonda itu bikin macet kanan kiri sampai SD ada yang ketutup, ya. Nah itu Margonda itu nama pahlawan. Tole Iskandar juga nama pahlawan orang asli Cipayung, Depok, gitu ya. Nah kalau dari tokoh-tokoh Islam banyak ya, tokoh-tokoh nasional pejuang kemerdekaan dari Persis ya pada tahun 1000 tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian dari PUI ini Kiai Haji Abdul Halim ya juga menjadi pendiri PUI, dan PUI itu sebenarnya berdiri jauh sebelum Muhammadiyah dan NU. Walaupun pusatnya ada di Jawa Barat itu pada tahun 1911. Gaya ibadahnya seperti NU. Ya NU itu ya, maka ibadahnya hampir mirip-mirip itu di PUI yang berdiri di Jawa Barat, dan beliau termasuk anggota BPUPKI. Kemudian di dalamnya masih tokoh PUI yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi yang baru saja kemarin diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi pahlawan nasional. Ahmad Sanusi termasuk lulusan pesantren dan sekaligus kalau tidak salah beliau adalah lulusan Al-Azhar dan kemudian menjadi anggota BPUPKI, perwakilan dari Persatuan Umat Islam Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim tadi. Begitu pula pejuang kemerdekaan ya apa yang saya ceritakan tadi menjadi singa Jawa Barat, jadi buntet yang datang ke Surabaya dalam rangka ikut bergabung mengikuti fatwa resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari itu. Beliau datang bersama pasukannya untuk membela bangsa Indonesia di Surabaya. Mungkin saat itu belum ada kendaraan pesawat ataupun bis patas seperti sekarang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari Singa Karawang Bekasi. Ya, kita kenal sebagai seorang yang cukup dikenal sebagai pahlawan nasional, Kiai Haji Nur Ali yang punya pesantren At-Taqwa sekarang ini. Beliau menjadi jawara yang cukup disegani oleh penjajah saat itu, ya. Kemudian aja kalau di Tasikmalaya ada Kiai Ruhiyat
yang anaknya kemudian kayak Ilyas Sulkhiat menjadi Rais Syuriah PBNU. Dan alhamdulillah saya pernah berkunjung ke Tasikmalaya, pesan cukup besar ya. Kemudian juga ada ini Kiai Ahmad Sanusi dari PUI, juga sekarang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional baru saja. Lalu Kiai Haji Anwar Musaddad, dan ini waktu saya kecil pernah dibawa oleh ayah saya berkeliling ke pesantren-pesantren, ke tokoh-tokoh kiai, termasuk ketemu dengan Kiai Haji Anwar Musaddad ini ya. Waktu kecil saya diajak ke beberapa tokoh ulama dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat, diajak keliling oleh bapak saya untuk bertemu dengan para kiai. Saya masih SD, masih kecil ya, dibawa kemana-mana, ketemu Kiai Haji Anwar Musaddad ini. Dialah adalah sebagai rektor, ini orang ilmuwan dan akademisi sekaligus juga ulama yang cukup berpengaruh saat itu. Dia tokoh pejuang ya. Beliau wafat tahun 2000-an, jadi termasuk lama ya. Berapa tahun itu? 1909 sampai 2000, 91 tahun ya, tokoh besar. Kemudian laskar-laskar ini, dan ini menjadi cikal bakal TNI atau TRI. Itu adalah laskar-laskar Islam ya. Laskar-laskar cukup berperan dalam pembentukan Tentara Nasional Republik Indonesia atau TRI kalau dulu ya. Ini ada perlawanan yang dilakukan oleh Laskar-Laskar Indonesia, itu pasukan Hizbullah pimpinan Kiai Hasyim Wahid, Kiai Haji Khazanul Arifin, ada pasukan Sabilillah Kiai Haji Maskur, ada pasukan Mujahidin Kiai Wahab Hasbullah, ada pasukan APS Daerah Istimewa Yogyakarta, Laskar Pencak Silat ada, yang sekarang mungkin Jawara-Jawara itu ya. Kemudian Palagan yang di Banyu Biru di Ambarawa ya, di Jawa Tengah di Salatiga atau di Tuntang Kiai Komar. Kemudian Perang Sabil Daud Baraya di Aceh. Inilah cikal bakal pasukan-pasukan dan laskar-laskar Islam yang kemudian melahirkan Tentara Nasional Indonesia. Jadi bibit-bibit tentara nasional itu ada dari laskar-laskar Islam itu. Maka banyak yang langsung diangkat jadi kapten, langsung pangkatnya karena sesuai dengan perjuangan saat itu, termasuk diantaranya putra dari Kiai Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Yusuf Hasyim. Kiai Yusuf Hasyim itu lahir pada saat perjuangan sedang bergolak, maka beliau tidak banyak bergelut dalam dunia pesantren, beliau adalah militer. Maka beliau satu-satunya anak dari Kiai Hasyim Asy'ari menjadi tentara, dan beliau ya ikut berjuang di dalam kemerdekaan ini, termasuk kemudian menjadi politisi P3 yang cukup vokal di masa Orde Baru dan akhirnya dimarginalkan dan dipinggirkan. Kemudian peran pesantren, kalau dalam Muhammad Dhofir ya, dalam bukunya itu dijelaskan bahwa jumlah pesantren dan madrasah di Jawa dan Madura pada tahun 42, berarti jauh sebelum 3 tahun sebelum kemerdekaan, itu cukup besar jumlahnya. Bahkan di sini totalnya ya, jumlahnya ada 139.415 ya, jumlah dari pesantren itu. Jumlah santri 1.571, terbesar adalah Jawa Barat, bukan Jawa Timur ya, karena memang penduduknya lebih besar ya. Jawa Barat itu lebih besar, provinsinya juga lebih besar ya, itu Jawa Barat. Nah kalau sekarang ini saat jumlah santri 3.642.738, 52 laki-laki, 48 perempuan. Adapun jumlah pesantren 27.000, yaitu 27.218. Itu data sekarang. Dulu sudah ada 1.500. Berarti ini juga menjadi cikal bakal perjuangan dari kaum santri yang tidak kalah pentingnya dengan tentara-tentara itu. Bahkan yang membunuh Jenderal Malabi adalah santri Tebu Ireng yang anak asuhnya Kiai Hasyim Asy'ari pada saat Jenderal Malabi masuk ke Surabaya itu. Kemudian ini banyak. Nah, dalam proses kemerdekaan kita lihat bagaimana peran para ulama yang masuk dalam panitia 9. Di sana ada 4A. Haji Agus Salim, Abi Kusno, Al-Wahid Hasyim, Al-Kahar Muzakir. Ini tokoh-tokoh Islam semua. Agus Salim kita kenal ya. Abi Kusno ini adalah adiknya Cokro Aminoto, mewakili SI. Ya. Nah, beliau ini adalah tokoh-tokoh Islam yang ikut di dalam panitia 9 yang rela melepas 7 kata dari piagam
Jakarta atas protesnya saudara-saudara kita yang dari pihak timur, kalau ini tidak dibuang, tidak dihapus, kami akan memisahkan diri. Demi menjaga NKRI, mereka pun toleran, silakan itu dihapus, tapi kami ganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka terciptalah Pancasila pada tanggal diresmikan 18 Agustus, bukan 1 Juni. Kalau 1 Juni itu adalah gagasan dari Soekarno. Walaupun sebelumnya sudah ada gagasan-gagasan lain ya, dari Muhammad Yamin ya, sudah ada sebelumnya. Tetapi secara resmi, secara legal, Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa sekarang kita hafal itu adalah pada tanggal 18 Agustus setelah Piagam Jakarta dihapus dengan 7 kata yang menjadi pengorbanan terbesar bagi umat Islam. Kurang rela apa umat Islam membuang 7 kata? Kalau mau menang-menangan kita mayoritas, nggak usah. Silakan kalau mau bubar-bubar, pisah-pisah. Pokoknya ini tidak boleh dihapus. Kalau mau menang-menangan, umat Islam menang. Tapi ini demi persatuan dan toleransi, umat Islam juga mau membawa aspirasi. Kalau mau dominan-dominan, lebih dominan Islam. Tapi ini bukan masalah dominasi dan bukan oligarki, tetapi ini adalah demi menjaga persatuan NKRI, walaupun pengorbanannya sangat luar biasa. Dari 4 tokoh Islam itu, Kiai Wahid Hasyim adalah Tebuireng, putra Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian Akah Muzakir ini lulusan Al-Azhar dari Muhammadiyah. Abi Kusno dari SI. Gajah Gus Salim saya lupa dari persatuan apa, walaupun beliau pernah bergabung dengan Cokro Aminoto ya ketika di SI, tapi beliau mewakili ormas Islam yang saat itu juga terkenal. Saya lupa nama ormasnya. Nah, oleh sebab itu rumusan Pancasila itu Muhammad Yamin, Mr. Supomo dulu tanggal 31 Mei 45, kemudian Muhammad Yamin tanggal 29 Mei, dan baru Soekarno tanggal 1 Juni. Walaupun Soekarno yang mengenalkan istilah Pancasila itu, tapi poin-poin Pancasila itu sudah digagas oleh Mr. Supomo dan oleh Muhammad Yamin dan orang Sumatera Barat itu ya. Nah, ini kemudian setelah adanya panitia 9, bahwa di sana ada 7 kata tadi tidak setuju oleh masyarakat timur, dan dengan panitia 9 ada 4 ulama itu, kemudian dihapuslah 7 kata dari Piagam Jakarta, dan itu pengorbanan umat Islam terbesar demi bangsa Indonesia. Dan ini perjuangan konstitusi dalam rangka apa? Menyatukan kembali. Ini terjadi pro kontra tentang rumah proklamasi 56 Jakarta Pusat itu. Kalau melihat suratnya Menteri PUPR, kalau sekarang Menteri PU Sitompul yang mengirim surat kepada ini kan bapaknya Pak Yusuf Martak itu ya, yang punya Larazeta itu. Ini rumahnya menurut beberapa riwayat ya, ini rumahnya bapaknya Pak Yusuf Martak, yaitu Faraj bin Martak. Ini pengusaha ekspor impor saat itu, orang kaya keturunan Arab, yang membeli rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Itu adalah milik beliau dan diserahkan, dihibahkan kepada Soekarno, dan setelah Soekarno tinggal, sekaligus disitulah proklamasi diproklamasikan pada hari Jumat ya, bulan Ramadan. Dan menurut riwayat lagi, beliau kenapa memilih hari Jumat itu atas wasiat dan fatwa arahan dari Habib Kuitang. Habib Kuitang dulu terkenal, sudah lama, sampai sekarang pun juga lama. Kalau bapak-bapak ke sana ikut pengajian Senin itu tutup itu karena penuh dengan jamaahnya. Itu adalah ketika proses kemerdekaan. Lalu setelah kemerdekaan apa? Tadi sudah kita ceritakan, resolusi jihad. Ini perjuangan fisik, bukan perjuangan konstitusi. Tanpa adanya perjuangan arek Surabaya, dia terserah itu nanti Indonesia kembali kepada tangan Belanda kembali. Tapi berkat perjuangan arek Surabaya dan diinspirasi, dilandasi oleh fatwa dan resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang sekarang diabadikan menjadi Hari Santri Nasional, maka Indonesia tetap berdiri eksis sampai hari ini. Kalau tidak, sudah kembali ke pangkuan dan tangan Belanda dibantu oleh tentara sekutu ya. Ini isinya tadi sudah sampaikan tentang butir-butir itu. Nah, kemudian pada tahun 50
Dan ini lagi-lagi tokoh Islam, santri, ketua Partai Masyumi Muhammad Natsir, dengan mosi integralnya tanggal 3 April tahun 1950. Beliau berdiri tegas dan tegak di paripurna DPR MPR RI Serikat tanggal 3 April tahun 1950, ingin menggagas kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Dia melobi Bung Hatta, melobi partai-partai Kristen untuk Indonesia kembali jangan menjadi serikat, yang menjadi hasil konferensi meja bundar di Den Haag tanggal 22 Agustus sampai tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 September. Dan Indonesia disepakati oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat. Kalau serikat itu berpotensi disintegrasi bangsa. Bisa jadi bagian Indonesia, bagian timur, bagian tengah, bagian barat membedakan diri. Wong persatuan begini banyak ingin memisahkan diri, apalagi Indonesia Serikat. Maka potensi disintegrasi bangsa dicium oleh Muhammad Natsir. Maka beliau ingin kembali Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun konferensi meja bundar ini sudah dimulai sejak konferensi Linggarjati 47, Romroyen Renville 48, itu kemudian berakhir konferensi meja bundar di Den Haag itu. Tetap hasilnya adalah Republik Indonesia Serikat. Dan ini lagi-lagi menurut Masyumi yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Natsir, ini menciptakan disintegrasi bangsa dan perpecahan bangsa. Maka disepakatilah oleh semua fraksi termasuk fraksi Kristen saat itu, Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh sebab itu yang berhak berteriak NKRI harga mati adalah umat Islam karena gagasan partai besar Masyumi pimpinan Muhammad Natsir. Inilah tokoh-tokoh Islam yang punya kontribusi yang cukup besar dalam mempertahankan, merebut kembali dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka umat Islam tidak boleh dipinggirkan, dimarginalkan perannya, walaupun dominan dan mayoritas tidak sewenang-wenang terhadap yang minoritas. Tapi yang lain, yang minoritas kadang-kadang sewenang kepada mayoritas, ya. Maka kita harus bawa terus, ya. Kita jadikan semangat para pendiri bangsa dan para pejuang ini untuk mengisi kemerdekaan dengan baik. Kalau mereka jihadnya fisik saat itu melawan Belanda, kalau nanti ada penjajah lain juga kita ciptakan lagi resolusi jihad itu. Dan ini perang sabilillah kalau nanti ada penjajah yang ingin merebut kembali kemerdekaan ini. Tapi sebelum ada itu, kita isi kemerdekaan dengan perjuangan konstitusi, ya, perjuangan pendidikan, perjuangan sosial, perjuangan ekonomi yang saat ini Indonesia sudah mengalami banyak masalah dalam bidang ekonomi, apalagi di tahun 2023 katanya ada resesi dunia yang berimbas kepada penduduk Indonesia yang ekonominya sudah mulai melemah dan hutangnya semakin menggunung. Inilah saya kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang bisa ditambah sendiri, yang lebih jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan peran-peran ulama untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini kita tidak bisa memingkari bahwa ada perjuangan-perjuangan orang kafir atau orang muslim atau orang-orang non-muslim dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita yakin dan percaya pasti ada, ya kan. Kemudian ulama-ulama yang orang Islam itu meninggal, mereka akan insya Allah dia mati syahid. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustadz, orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim berjuang merebut kemerdekaan ini, mereka menjadi mati syahid? Iya. Tolong dijelaskan. Mati syahid apa mati sangit gitu ya? Ini saya kemarin pas ngisi di radio dakwah syariah itu ada hadis ya.
menjawab Bapak ini. Ada tangkap layar ya. Jadi ada seorang sahabat ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya ikut perang atau saya masuk Islam dulu, gitu ya. Kata Rasulullah, masuk Islam dulu baru perang, gitu ya. Ini kalau versi Islam nih. Kenapa Rasulullah? Sebab kalau kamu belum masuk Islam lalu mati, matimu tidak syahid. Syahid itu ada gelar bagi yang Muslim. Karena itu nanti dampaknya masuk surga. Nah, orang kafir kan surga apa neraka? Ya nggak layak gitu, makanya harus Islam dulu baru perang. Ini kata seorang sahabat, dia datang dengan membawa senjata, dia Rasul saya ikut perang, padahal dia kafir. Muslim atau muqatil, saya mau Islam dulu atau saya perang, atau saya perang dulu baru masuk Islam. Masuk Islam dulu dong, jangan-jangan kamu mati nanti dalam perang nggak jadi masuk Islam, gitu kan? Islam dulu baru perang. Lalu kemudian orang ini mati, Pak, dalam peperangan. Apa kata Rasulullah? Amalun amila qalilan wa ujra katsiran. Orang ini amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Kenapa? Baru mualaf, Pak. Belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum haji berkali-kali, umroh juga belum pernah ikut travel manapun ya. Dia belum pernah itu, tapi begitu perang langsung meninggal. Kata Rasulullah, ini langsung surga tempatnya. Kenapa? Harus Islam dulu. Maka kalau ditanya dari versi kita, yang mereka sesuai dengan Tuhannya masing-masing ya. Mau dimasukkan surga yang mana, bukan surga kita lah, gitu ya, yang jelas gitu ya, sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Tapi kalau di pandangan Islam kita tidak bilang mereka mati syahid menurut Islam, karena dia bukan Muslim. Ada memang perang termasuk Patimura, itu katanya namanya kan perdebatan ya dalam Patimura dan nama Kristen dan nama Islam gitu ya. Nah, katakan ya di daerah timur NTT sana kan juga ikut berjuang, Pak. Di Jayapura juga ikut berjuang ketika juga ikut bergabung ke Indonesia gitu ya. Dengan Mandala ketika Soeharto mengembalikan Irian Barat atau Irian Jaya, ketika Soekarno dengan Freeport-nya yang tahun itu sudah dimiliki oleh bangsa Amerika. Itu orang-orang Jayapura juga ikut berjuang mempertahankan Indonesia, walaupun sekarang ada apa itu yang kemarin membunuh menculik 80 orang termasuk bupati itu. KKB ya, kelompok kriminal bersenjata, bukan teroris, Pak, kelompok kriminal bersenjata ya. Kalau Islam mati satu, teroris gitu ya. Itu penghalusan. Nah itu mereka juga ikut selain mereka yang KKB itu ya, OPM lah. Saya pernah tahun 2002 dakwah di sana di saat ada ulang tahun OPM. Dan mereka itu keluar demonstrasi besar-besaran dan orang-orang yang non-pri asli orang Papua itu menjadi sasaran. Nah, saya saat itu ngisi di rumah Dirut cabang Papua atau cabang Jayapura. Dirut waktu itu masih ada maskapai Merpati. Merpatinya sekarang sudah ingkar janji, Pak. Sudah tidak ada lagi ya. Merpati saat itu anak-anak perusahaannya Garuda kan. Saya datang ke sana dikawal 12 motor karena takut nanti diserang oleh pasukan OPM itu. Malam-malam, Pak, di rumah beliau itu dikawal oleh beberapa orang. Nah, itu ada sebagian orang yang juga ikut berjuang melawan penjajah ya. Tetapi matinya bagaimana? Kita serahkan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau Allah mengampuni ya terserah Allah. Kalau masuk surga itu kan rahmatnya Allah, Pak. Bukan karena amalnya. Bisa jadi orang yang beramal sedikit kemudian diampuni oleh Allah dosa-dosanya masuk surga. Ada seorang pembunuh yang membunuh 100 orang kan, kemudian akhirnya meninggal dunia. Kata malaikat diukur sekarang lebih jauh ke tempat hijrahnya atau lebih jauh dari atau lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Ternyata dia lebih dekat kepada tempat hijrahnya. Maka ketika ukurannya berbeda dan saat itu belum ada PUPR yang mengukur jalan itu ya, nah maka dia dimasukkan ke dalam surga walaupun belum sempat melakukan kebaikan setelah taubat itu. Begitulah cara Allah memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang mendapat rahmatnya. Adapun orang yang selain Islam, saya tidak bisa menghukumi masuk surga karena surga milik Allah bukan milik saya. Ya,
Jadi Allah memasukkan. Adapun dia predikatnya syahid, jelas bukan syahid. Ya. Tetapi amalannya mungkin diakui. Ya. Makanya kalau mau diterima oleh Allah versi Islam, ya sedekahnya memang sosial, dia kemana-mana, tapi belum Islam, ya sebagai amalan saja. Mungkin itu nanti akan meringankan dia di neraka. Seperti Abu Thalib, itu kan gak masuk Islam tapi membela Rasulullah SAW. Menurut salah satu riwayat, beliau masuk neraka pembela Rasul ini loh Pak, supporting Rasulullah SAW, pembela Rasulullah, bahkan yang membiayai hidup kecilnya Rasulullah, Abu Thalib. Kalau Rasulullah dipersekusi, dikriminalisasi, Rasulullah dibully, yang belain Abu Thalib, tapi nggak masuk Islam, pamannya sendiri. Kita bukan pamannya, bukan apanya, masuk Islam semua. Insya Allah kita masuk surga bersama Nabi, ya, bukan bersama Abu Thalib. Abu Thalib kata Rasulullah sebagian karena beliau pernah mendukung beliau, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kira-kira Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin? Cukup ini keburu sarapan. Baik, kita akhiri dengan doa bersama. Semoga apa yang kita kaji mendapat manfaat dan berkah, dan kita terus semangat untuk mewarisi perjuangan para pendahulu kita dari kalangan ulama maupun santri untuk mengisi kemerdekaan sampai akhir hayat kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil maghfura. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma la tusallitna ma la yarhamuna wa la yakhafuka fina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa dini rasulik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa dini rasulik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darqi syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Harrim hadhihi alwujuh jami'an minan nar bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.